Kan rame-rame ke masjid, malah justru yang rame di mall. Sampai mall Jiung pun semalam macet total. Ngapain mereka? Bu, ngapain? Belanja apa? Enak emang lebaran jadi gitu. Ini kembali buat kita semua, kita nggak sadar. Pantas kalau ini merupakan babak penyisihan. Bagi mereka yang full puasa dan salat tarawih, itu akan idku minan nar, Allah akan hindarkan dari api neraka. Makanya pantas tantangannya semakin berat. Terkadang kita salat tarawih pun semalam semakin loyo. Apalagi disibukkan dengan pikiran buat kue, buat beli baju, mikirin gak boleh pulang mudik. Ini kan macam-macam dilema yang kita hadapi. Nah makanya kalau seandainya kita nggak sadar bahwa ini tinggal satu malam lagi sholat tarawih, insya Allah nanti malam yuk kita sama-sama makmurkan di masjid. Jangan sampai dilewati kesempatan yang sangat berharga, belum tentu kita bertemu di tahun yang akan datang. Lalu ada apa di penghujung bulan suci Ramadan? Kalau tadi Al-Fakir mengutip dalam surah, yaitu yang berfirman Allah, qad aflaha man tazakka wa dzakara asma rabbih fasalla bal tu'sirunal hayatad dunya wal akhiratu khairu wa abqa inna hadza lafi suhubil ula suhubi Ibrahim wa Musa. Sungguh beruntung orang yang pandai membersihkan dirinya. Dengan cara apa membersihkannya? Karena di penghujung Ramadan ada kewajiban yang harus kita tunaikan, yakni zakat fitrah. Walaupun ini sudah merupakan tradisi menurut agama dan hukumnya adalah wajib, maka Al-Fakir cuma sekedar mengingatkan bahwasanya manakala umat Islam menunaikan zakat, otomatis berarti dia sudah pandai membersihkan diri. Untuk apa? Tu'mata lil masakin wa tuhrata lisoim. Untuk yaitu memberikan makan terhadap orang miskin dan membersihkan diri bagi orang yang berpuasa. Minal lagwi warrafasi, dari perbuatan yang sia-sia dan perbuatan yang ingkar maksiat kepada Allah. Dengan bayar zakat semua disapu habis oleh Allah jadi bersih. Makanya disebut hari raya Idul Fitri. Lalu ayat berikutnya, bahwasanya qad aflaha man tazakka wa dzakara asma rabbih fasalla, maka sebutlah Tuhanmu. Yakni yang dimaksud ayat tersebut adalah at-takbir, yakni takbir. Wasalla, dan salatlah, yang dimaksud salat adalah salat hari raya Idul Fitri. Kalau Idul Adha Allah mengatakan bahwa inna a'tainakal kautsar fasholli li rabbika wanhar. Salatlah kamu, yakni salat Idul Adha, wanhar, kemudian kamu berkorban. Tapi kalau ayat ini lain, konteksnya adalah bahwa bertakbirlah kalian semua, menyebut nama Tuhan, menyebut nama Allah, dan salatlah, yang dimaksud adalah salat hari raya Idul Fitri. Ini terkandung di dalam kitab Bunyah karangan Syekh Abdul Qadir Jilani. Ini kembali buat kita semua. Nah, jadi keberuntungan tersebut adalah jelas buat kita yang bayar zakat. Apakah hanya sekedar zakat yang harus kita perbuat? Tentunya tidak. Banyak didukung oleh ayat-ayat lain. Selagi bulan suci Ramadan berada di tengah-tengah kita, yuk kita berbanyak amal soleh, perbanyak kita sedekah, perbanyak kita untuk melakukan nilai-nilai ibadah, supaya nanti di akhirat bukan saja dosa kita bersih dengan Ramadan, lebih jauh daripada itu pahala dilipat gandakan oleh Allah. Contoh, mungkin bapak-bapak ibu-ibu sudah menerima suara Sya'ban yang menjelaskan tentang warung Sya'ban. Warung siapa ini? Kira-kira warung siapa? Warung yayasan, warung umat, atau warung jamaah? Warung siapa? Warung umat. Kalau Kemayoran ingin hidup berkah,
tuh hidupkan warung Sa'ban. Kenapa saya katakan demikian? Karena kalau bukan kita sebagai warga yang cinta dengan agama, yang siap berjuang di jalan Allah, tentunya demi mengembangkan ekonomi berdasarkan Islam, maka siapa lagi yang bisa mengembangkan warung Sa'ban kalau bukan? Contoh, kita punya 3 RW, RW 5, 6 maupun 7. Berapa jumlah warga semuanya? Nah, kalau seandainya ibu dan bapak masuk dalam kategori lingkaran punya kartu Sa'ban, ini berapa banyak fadilah yang ibu akan dapatkan, begitu juga bapak-bapak. Kenapa? Ya, pertama, kalau ibu-ibu bapak belanja di warung Sa'ban sesuai dengan saran daripada Sekda maupun Bazis untuk mengembangkan ekonomi umat adalah kita harus punya warung. Sebagai studi banding umpamanya, waktu saya ke Sidogiri, ya, Sidogiri daerah mana? Jember, daerah Jawa Timur, Surabaya ke arah selatan. Nah, ini mereka bisa maju karena warungnya. Nah, sehingga anak santri yang kurang lebih 10.000 orang mereka jajan di warung Sidogiri, beli air, minum air Sidogiri, beli makanan apapun Sidogiri, sehingga boleh jadi income yang mereka miliki adalah bukan ratusan juta lagi tapi miliaran. Kenapa? Karena masyarakat begitu kompaknya dan peduli tentang kemajuan pondok pesantren, apalagi dia termasuk yang tertua di Indonesia. Ini kembali, ya. Begitu juga A'agim. Mungkin bapak-bapak, ibu-ibu pernah melihat ke pondok pesantren A'agim Darut Tauhid di daerah Bandung. Itu semua di depan pondok pesantrennya warung-warung yang dikontrakkan oleh beliau, hasil daripada warung kemudian dikelola untuk Yayasan Darut Tauhid dan mengembangkan pondok pesantren sehingga boleh jadi Darut Tauhid punya cabang di mana-mana. Kenapa? Melalui pengembangan ekonomi. Arifin Ilham dengan madunya, dengan hal yang lain. Begitu juga umpamanya Yusuf Mansur dan sebagainya, itu di depan pondok pesantrennya nggak lepas dari warung-warung yang mereka kembangkan. Kita mengambil studi banding dari pondok pesantren yang sudah maju. Ternyata kalau ingin kita berkembang, warung hidupkan. Ya, tolong. Makanya saya tanya ibu-ibu, bapak-bapak, Kemayoran mau maju apa enggak? Mau maju apa enggak? Maju mundur ke warung tergantung warga. Kalau warga ingin maju, yuk kita sama-sama. Apalagi kartu anggota yang sudah dibuat oleh pengurus yayasan, setiap satu keluarga minimal punya kartu warung Sa'ban. Minimal belanjanya setiap bulan 50.000. Ini pun Sekda mensarankan seperti itu. Ya, nah ini kembali buat kita semua. Nggak mungkin yayasan akan maju bisa mengembangkan ke berbagai macam daerah tanpa ada uang. Bil pulus, mulus, la pulus, mampus. Pakai duit, nggak pakai duit, mampus. Ini kembali buat kita semua, ya. Nah, keutamaan yang kita akan peroleh bukan saja itu warung Sa'ban untuk santunan yatim, para duafa, pengembangan tentang masalah-masalah bidang pendidikan atau sarana dan prasarana. Siapa tahu Sa'ban punya cabang di Bandung, punya cabang di Depok, punya cabang di Tangerang. Boleh nggak menghayal? Boleh nggak menghayal? Buktinya hayalan kita pengen punya gedung, ternyata membangun masjid, ternyata itu semua berawal dari angan-angan. Ternyata niat yang kita inginkan Allah tunjukkan. Hai Yayasan Sa'ban, nih ane kasih kesempatan untuk ente membangun gedung pendidikan maupun sarana umat dan tempat ibadah. Alhamdulillah, di luar dugaan
sia-sia. Tinggal kembali kepada kita semua penanganan tentang masalah ini, apalagi keberkahan yang kita ingin capai. Kata Allah, "Lau anna ahlal qura amanu wa taqaw la fatahna 'alaihim barakatim minas sama'i wal ard walakin fa'akhadnahum bima kanu yaksibun." Jikalau penduduk suatu negara, penduduk Kemayoran dalam keadaan beriman dan bertakwa kepada Allah, Allah akan bukakan pintu keberkahan yang datang dari langit maupun yang diproduk oleh bumi. Ini Allah sudah janji. Yang penting masyarakatnya beriman dan bertakwa. Untuk mencapai iman dan takwa, kita harus punya sarana, yaitu dakwah yang memberikan gemblengan terhadap umat supaya mereka imannya. Makanya panitia TND berusaha bagaimana selama di bulan puasa ceramah-ceramah Ramadan dengan mubalik kondang, termasuk pengajian rutinnya oleh Kiai Haji Soleh Romani MA ini sudah cukup untuk kita memperkuat iman dan takwa. Coba kalau nggak ada pengajian, kira-kira masyarakat Kemayoran tahu dari mana iman? Bagaimana bisa bertakwa kepada Allah kalau tidak ada pengajian? Nah, pengajian pun kan didukung oleh duit. Ya, mau balik jauh-jauh dari Kalender, dari Bintaro, dari mana lagi, Citayam, segala macam, itu kan membutuhkan istilahnya transportasi buat mereka. Nah, kalau seandainya yayasan nggak ada satu kotak untuk memberikan transportasi kepada mereka, dari mana? Nggak mungkin mubalik datang sendiri tanpa masih mending mereka nggak mengatakan wani piro, itu kan. Nah, ini kembali buat kita semua. Nah, kalau kita ingin memperkuat iman dan takwa kita yang akan dibukakan pintu keberkahan, maka kita harus siap mau berhadapan dengan para ulama, duduk dengan para ulama, dengan sebab mereka adalah al ulama'u sirrajul mu'minin, al ulama'u miftahul mu'minin, bahwasanya ulama bagaikan yaitu lampu yang bisa menjadikan penerangan terhadap umat. Coba kalau nggak ada ulama, kira-kira gimana? Sekarang aja ulama sudah mulai. Kemarin siapa yang meninggal? Tengku Zulkarnain. Coba Ali Jaber. Semua berapa banyak ulama yang sudah dipanggil oleh Allah. Memang ini sebuah analisa Nabi. Suatu saat nanti akhir zaman Allah akan mencabut ilmu yang Allah berikan. Yang dimaksud ilmu bukan ilmunya, tapi yang punya ilmu. Coba Kemayoran, kalau nggak ada kegiatan pengajian, kira-kira masyarakat dapat dari mana ilmu mereka? Ya, makanya Al-Fakir mengajak, mengingatkan, yuk sama-sama makmurkan masjid yang sudah indah begini, yang menurut penilaian masyarakat bahwa Saban adalah masjid yang bisa memberikan satu keberkahan untuk jamaah. Buktinya buka puasa belum pernah kehabisan stok. Itu salah satu. Yang kedua, keberkahannya sudah kita alami. Kenapa? Untuk transportasi guru dan mubalik semua bisa teratasi. Itu menunjukkan apa? Berkah. Belum lagi buat masyarakat dengan zakat fitrah, ya, walaupun belum dibagikan. Tahu per orang dapat berapa nih panitia? Ini kan semua keberkahan. Kenapa? Karena DKM ini berusaha maksimal supaya memakmurkan masjid, supaya mereka saling dukung-mendukung demi kemajuan Yayasan Masjid Adia Guru Sya'ban. Ini sebuah wadah untuk kita perhatikan ke depan kalau Sya'ban Kemayoran pengen berkah. Ya, ini satu. Jadi nggak ada cara untuk membukakan pintu keberkahan, kata Allah, kecuali syaratnya iman dan takwa. Syarat iman dan takwa ini jangan harap akan bisa kita miliki kalau kita sudah berani jauh dari ulama.
analisa baginda Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sayyati ummati yafirrunal ulama wal fuqaha fayabtalihim bisalasi balayat. Akan terjadi suatu masa nanti umatku, kata Nabi, lari dari ulama, lari dari ahli hukum, yang akhirnya Allah turunkan 3 bencana. Nih 3 bencana apa saja? Pertama, yarfa'ullaha barkata min kasbihim, usaha mereka oleh Allah dihilangkan, enggak ada pintu keberkahan. Jangankan yang gajinya gede, yang kecil, yang gajinya gede aja kurang. Padahal puluhan juta masih berani korupsi, masih berani manipulasi, masih berani suap menyuap, padahal hukumnya haram. Itu kan? Kenapa? Itu menunjukkan keberkahan tidak ada. Gimana uang cilik? Gimana pedagang-pedagang yang sekarang banyak yang gulung tikar? Kenapa? Karena mereka mau usaha nggak punya modal. Mereka ingin maju, tapi berbagai macam tantangan yang mereka hadapi, yang akhirnya ekonomi bukan semakin maju, malah semakin gara-gara apa? Jauh dari ulama. Yang kedua, yusallitullaha sultanan zolima, nanti kalau mereka jauh dari ulama dan ahli hukum, akan diutus oleh Allah pemimpin-pemimpin yang gak peduli terhadap rakyat. Ini nanti akan terjadi. Udah terjadi apa belum? Udah terjadi belum? Ibu yang ngomong ya. Saya cuma nanya doang. Udah terjadi apa belum? Bahwa nanti pemimpin-pemimpin yang disebut diktator tadi nggak menghiraukan rakyatnya. Yang penting, kata Jainuddin MZ, ajian mampang mengpul. Yang ketiga, yakhrujuna minad dunya bighairi iman. Kalau mereka sudah jauh dari ulama dan penegak hukum, mereka mati tidak membawa iman. Ini na'udzubillah min zalik. Makanya yuk kita sama-sama jangan jauh dengan ulama. Jangan kita hindari mereka. Jangan kita nggak mau istilahnya bergandengan tangan dengan mereka untuk duduk bersimpuh dalam rangka mengkaji dan mengaji, agar apa yang kita miliki insya Allah dengan ulama kita yakin ilmu pasti akan bermanfaat. Jangan ngaji dengan Syekh Google. Ini alasannya anak muda, Ustadz sekarang kan gampang ada Syekh Google. Nah, Syekh Google itu siapa? Ajarannya kayak apa? Nah, udah jelas-jelas ulama guru-guru kita adalah mereka secara silsilah keguruan sudah jelas. Nggak ada yang diragukan lagi karena masing-masing punya guru-guru, baik guru-guru yang dari Timur Tengah maupun guru-guru yang ada di Indonesia. Mereka sudah cukup dengan pengkajian agama semenjak dulu sampai sekarang. Nih, kalau ingin hidup berkah jangan jauh dari ulama. Apa itu berkah? Al-barakatu khairum min ilahiyin. Namanya berkah, kebaikan yang Allah berikan kepada hambanya sedikit cukup, banyak nyisa. Ini namanya berkah. Kita nggak perlu kaya, yang penting mau beli mobil ada, mau pergi haji ada, mau umroh, itu namanya hidup berkah. Walaupun kita nggak kebayang dari mana duit, itu namanya berkah. Jadi sedikit cukup, banyak nyisa. Nah, ini sangat jarang oleh umat Islam memiliki keberkahan. Kenapa? Karena tadi sesuai dengan kehendak Allah. Tinggal bagaimana supaya berkahnya, kembali dekatkan diri kepada Allah, tapi dengan jauh. Caranya jangan jauh daripada ulama. Ya, karena mereka bagaikan lampu yang bisa menerangi di saat suasana gelap gulita. Contoh hanya, dulu waktu ketika ditinggalkan oleh guru kita Mu'allim Syafi'i Hazami, ya, nah tahun berapa dulu? Tahun berapa? 8 tahun yang lalu. Itu saya ingat, yang ada di Kemayoran kita rembuk bersama-sama, Pak Sanusi, kemudian Pak Haji Sobari, kemudian tokoh-tokoh di daerah Kepuh segala macam kumpul. Kenapa? Kita nggak mau kehilangan Felita gara-gara guru
meninggal. Dibentuklah talim, alhamdulillah sampai sekarang yang dibawa pimpinan oleh Kiai Hidi Kamal Yusuf, ditambah dengan Kiai Saleh Ramani, ditambah dengan Kiai Yusuf Aman dan lain-lain termasuk Habib Ahmad dan sebagainya. Ini semua ada merupakan yang mempunyai keilmuan secara mafkuah. Tinggal kitanya aja mau ngaji atau tidak. Kalau ingin hidup berkah, apa sabda Rasulullah? Talabul ilmi takaffallahu rizquha. Orang yang tukang ngaji rezekinya dijamin oleh Allah. Sekarang saya tanya, percaya nggak? Ini hadis, siapa orang yang ngaji rezekinya dijamin oleh Allah. Contoh, saya punya teman namanya Pak Ismail. Dia pensiunan dari Duane. Kalau dulu Duane, kalau sekarang apa? Ekspor impor. Bea cukai, ya bea cukai. Dia pensiunan, tiada hari tanpa ngaji. Ngaji berangkat mulai istilahnya sebelum subuh, pulang jam 11 malam. Kurang lebih naik mobil sampai 5, 6 sampai 8 kali. Kalau menurut pakar ekonomi, berapa duit sehari dia harus mengeluarkan? Tapi beliau cerita, karena sering saya bonceng, bahkan beliau kematiannya juga di atas sejadah ketika sholat asar. Ini menunjukkan kenapa? Karena manjada wajada, siapa yang sungguh-sungguh pasti berhasil. Keberhasilannya apa? Minimal mati husnul khotimah. Itu beliau selalu ikut dengan mu'alim, karena saya percis dengan beliau. Sampai beliau pun memberikan ijazah kepada saya, yang konon kata beliau ketika turun di Senen, Ustaz sebentar saya mau turun dulu. Nah, beliau ngambil tasnya, dibuka tasnya, nih tolong dari mu'alim amalkan. Sampai sekarang masih saya amalkan. Ini kembali buat kita semua. Jadi kalau saya ternyata Ustadz Ismail tersebut tiada hari tanpa ngaji, dari mana dia ongkos? Apa yang dia bilang? Alhamdulillah ada aja ongkos buat ngaji. Kenapa? Karena yakin bahwa orang yang ngaji dijamin rezekinya oleh. Ini gimana nggak seret? Lo nggak pernah mau ngaji. Yang ada pengajian malah kabur, malah lari, nggak peduli gimana keberkahan kita akan dapat. Nih makanya mari kita sama-sama yuk bagaimana supaya kita hidup berkah. Kembali tadi, kalau kita umpamanya belanja di warung Sabang, secara nggak langsung ibu sama dengan nyantunin ayat yatim, nyantunin para duafa, juga pengembangan dalam yayasan. Masih banyak yang lain, tinggal baca aja suara Sabang, insya Allah ya. Makanya di penghujung bulan Ramadan ini, mari kita sama-sama berusaha jangan sampai satu malam kita nggak sholat taraweh gara-gara ke mall buat kue nastar. Jangan sayang, belum tentu ketemu di tahun yang akan datang gitu kan. Kita berpikir logis lah. Belum tentu kita ketemu yang akan datang. Sementara Rasulullah mengatakan la ta'lamu ummati ma fi ramadhan atatakuna kullu hasul Ramadan. Jikalau umatku tahu apa yang terkandung di bulan Ramadan, semua pengen Ramadan, enggak mau pengen Syawal, enggak mau pengen Dzulqa'dah, enggak mau Dzulhijjah, enggak mau Muharram dan seterusnya, semuanya pengen Ramadan. Berarti di sini ada sesuatu hal yang tersimpan dalam bulan yang suci, bulan yang penuh dengan barokah dan maghfirah Allah, dan bulan yang benar-benar bisa memberikan jaminan pada kita itu minanar. Nih tolong manfaatkan ya. Hanya tinggal satu malam kita sholat tarawih, insya Allah puasa kita tinggal 2 hari kalau lebarannya jadi. Kalau nggak jadi habis pulang mudik gak jadi, itu kan mendingan lebaran kagak jadi gitu. Nah inilah hadirin jamaah rahimakumullah. Sekali lagi saya mengajak kepada jamaah, tolong mari kita sama-sama majukan Taurung Saban, makmurkan di masjid, isi dengan kegiatan yang sudah disiapkan oleh pengurus ya. Jangan sampai hal ini tidak kita ikuti bersama, sebab siapa yang akan memakmurkan masjid kalau bukan kita?
Siapa yang akan memberikan kemakmuran dalam yayasan kalau bukan kita sebagai rakyat yang ada di wilayah Sya'ban, baik masjid maupun yayasan. Nah, ini contoh. Di sini kartunya model seperti ini. Di sini Yayasan Masjid Adia Guru Sya'ban, Jalan Kemayoran Barat, nomor 3 RT 07 RW 07, Kelurahan Kemayoran, Kecamatan Kemayoran, Jakarta Pusat. Nah, kemudian nomor kartu anggota, nama anggota, ini udah diisi Pak Rusnadi. Belanja sambil beramal di warung Masjid Sya'ban. Nah, minimal berapa duit? Berapa? 50.000 minimal sebulan sekali. Sebulan sekali kalau semua masyarakat berbondong-bondong beli beras, beli kecap, beli madu, apa lagi? Nah, beli minyak, makanan pokok, semua sudah disiapkan demi untuk memajukan daerah masyarakat kita khusus yang ada di wilayah Yayasan Masjid Adia Guru Sya'ban. Kalau pengen maju, makanya saya ajak mau maju atau mau mundur. Mau mundur ke maju? Ini tergantung ibu-ibu dan bapak-bapak. Kuncinya ada di bapak dan ada di ibu. Ya, insya Allah kalau semua berbondong-bondong masuk anggota terhadap apakah anak atau tetangga atau saudara kita, masukkan dalam kartu anggota, insya Allah sekali lagi apapun yang kita rencanakan pasti akan sukses dunia dan akhirat. Inilah hadirin jamaah rahimahullah tentang menulis. Ada siapa? Itu ada namanya satu-satu. Oh, Pak Rusnadi, mana Pak Rusnadi? Abdul Wali, kemudian Abdul Aziz, kemudian Haji Hidayat, kemudian Haji Mas'ud Nasution, kemudian Haji Syahroni, kemudian Haji Komarudin. Ini sebanyak berapa? Silakan maju ke depan. Haji Komarudin mana? Siapa ditaruh ini? Nih, siapa yang lagi? Nah, diserahkan. Ini berjajar Pak. berjajar di masuk pos-posan. Ada yang saya Saya sebelah kanan. yang dikatakan cinta jadi contoh. Ada? Ya udah nih, Pak Haji ini dulu. Masalah. Pak Haji masuk. Ini. Ya, Pak Haji. Bisa belanja ya. Siap. Terus saya Haji Syahroni. terus apa lagi? Pak Haji. Harus nanti. Terus Harus nanti. ini. Haji Komar. Terus. Nah, bukan namanya. Tadi ini Abdul Wali. Udah. Udah. Ini. Foto bersama Pak. Tunjukin dong muka. Terima kasih. Sudah. Belum. Ya, sekali lagi. Tunjukin Pak, tunjukin Pak. Haji Syahroni. Oke, terima kasih. Dan ada yang tanya kapan mulai bulan besok habis lebaran gitu. Lebaran kan banyak duit, dapat nanggok ya. Insya Allah nanti mulai belanja bulan besok. Ya, jadi untuk bapak-bapak ibu yang belum punya kartu anggota segera daftar ke Bapak Wali Abdul Wali. Itu silakan ya, kapan saja terbuka 12 ya. Insya Allah sekali ingin maju buat kita sebagaimana contoh-contoh yang kita sudah melakukan riset ataupun penelitian ke pondok pesantren yang besar di Jakarta maupun di daerah dengan cara tadi memajukan
warung. Apalagi akhirnya akan siapkan, apalagi tinggal mengangkat teleponnya aja. Ini telepon 02148042820 konsol, tinggal telepon saya pesan apa ya? Pesan apa? Beras sama gasnya. Sebab kalau beras doang nggak pakai gas, kira-kira masaknya dari mana? Atau umpamanya apa saja, tinggal angkat telepon. Ini teleponnya sudah ada. Insya Allah kalau Kemayoran ingin maju, tidak ada kesempatan yang paling berharga kecuali belanja di warung Syakban. Insya Allah. Karena di sini belanja sambil beramal, ya insya Allah. Inilah saya kira jamaah rahmatullah yang dapat saya sampaikan. Terima kasih atas segala perhatiannya. Mudah-mudahan Allah panjangkan umur, sehat walafiat, dibukakan pintu keberkahan dalam segala usaha kita. Wabil khusus walin Syakban, mudah-mudahan Allah selalu memberikan jalan keluar yang terbaik buat umat masyarakat yang ada di wilayah Kemayoran, dan mudah-mudahan Allah selalu memberikan taufik dan hidayah, rahmat dan inayahnya, sehingga kita benar-benar bisa menyatu dalam yayasan Masjid Hadiah Guru Syakban. Bi barakatil Al-Fatihah. Sambutan nggak? Di penutup terakhir sana. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertama, kami atas nama Ketua 3 Bidang Sosial dan Humas mengaturkan terima kasih. Kami sangat terharu sekali kekompakan ibu-ibu untuk membantu program-program kami. Juga khususnya kepada Bapak Haji Vivian dan donatur lainnya. Luar biasa Ramadan tahun ini, full makanan, full sedekah, full beras. Mudah-mudahan ke depan bisa ditingkatkan. Kedua, masjid ini sudah bagus, gedung pendidikan kita sudah ada. Jadi ke depan yang kita akan kerjakan itu bagaimana melayani jamaah lebih baik. Bagaimana kita terus akan mencari donatur-donatur, tidak saja di dalam tapi di luar Kemayoran, untuk kita memakmurkan masjid kita secara bersama-sama. Kami mohon didoakan, kami mohon dibantu terus agar masjid ini bisa berkembang untuk kita bersama-sama memakmurkan. Makmur pengurusnya, makmur juga jamaahnya, dan kita bersama-sama akan bertetangga lagi di surga. Sekali lagi terima kasih atas dukungan dan doanya, dan kami sangat berterima kasih. Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Demikianlah hadirin jamaah rahmatullah, perakatan daripada pengurus yayasan bidang 3 sosial, yaitu Bapak Klit Raryono. Mari kita akhiri dengan memohon pada Allah Subhanahu wa taala, sekali lagi mudah-mudahan Allah panjangkan umur, sehat walafiat, kita bisa istiqomah di dalam ibadah sehingga kelak kita semua mati husnul khatimah. Astagfirullahaladzim, 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 lakal hamdu ya maulana ya ma'bud. Allahumma sholli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin bil awwalin wal akhirin wa barik wa sallama radhiyallahu tabaraka anta rasulillahi ajma'in. Alhamdulillahirabbil alamin, hamdan yuwaffi ni'mahu wa yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu wa lakal syukru kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa 'azimi sultanik. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad salatan tunajjina biha min jama'il ahwali wal afat wa taqdirana biha jami'al hajat wa tutahhiruna biha qasal ghayat min jamil khairati fil hayati dunya wa ba'dal mamat innaka ala kulli syai'in qadir.
اللهم اغفر لنا ولوالدينا وارحمهما كما ربيانا صغارا ولجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات ارفع لهم الدرجات وضعف لهم الحسنات وكفر عنهم السيئات اللهم اجعل أولادنا وذرياتنا من أهل العلم وأهل الخير ولا تجعلنا وإياهم من أهل الشر والضير إنك على كل شيء قدير اللهم افتح علينا فتوح العارفين ووفقنا من عبادك الصالحين بجودك وكرمك يا أكرم الأكرمين اللهم فقههم في الدين وعلمهم التأويل اللهم بارك لهم في حياتهم ونور يسيرتهم اللهم طول أمورنا وصحح جسدنا ونور قلوبنا وثبت إيماننا ووسع أرزاقنا برحمتك يا أرحم الراحمين اللهم اغننا بالعلم وزينا بالحلم وأكرمنا بالتقوى وجملنا بالعافية ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين دعوهم فيها سبحانك الله ثم تحياتهم فيها سلام وآخر دعواهم أن الحمد لله رب العالمين kurang lebih mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam sallallahu ala Muhammad sallallahu